Nah, kalau Pak Gubernur selalu siapa yang tertinggi entah dari mana, dari ini itu pasti itu yang beliau Tidak pilih. ada like and dislike ya. Tidak ada Pak, tidak ada. Kita selalu tahapan-tahapan seleksi itu pasti yang kita undang media, ombudsman, pasti kita undang itu. Begitu. Apakah tahapan itu, proses itu sudah benar, apakah sudah transparan apa tidak? Sekarang Bali kan termasuk yang terbaik dalam penilaian kualitas seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi tahun 2021. KD dulu, sekarang BKPSDM, sudah 12 orang mecat pegawai Pak. Oh, malahan dipecat ya? Pecat. Bukan sekedar diturunkan. Ada penurunan pangkat, ada penundaan naik pangkat, ada. Ini bukan masalah kejam, bukan masalah tidak berperi kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dengan NBC, Nariano Bali Channel. Kita akan berbicara mengenai sumber daya manusia hari ini. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Cokordo Bagus Hoke dari Puri Klungkung yang memberikan saran kepada kami supaya lebih semangat dalam menjadi host sebuah YouTube itu. Terima kasih Pak Cokordo. Mudah-mudahan apa yang Cokordo sarankan kepada saya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Baik, pemirsa NBC, hari ini kita mengundang Bapak Kepala BKP SDM, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pak ya. Bapak Ketut Lihatnyane. Sekali lagi Bapak Ketut Lihatnyane. Om Swastiastu Pak Ketut. Om Swastiastu, Rahajang Rayu. Gimana kabarnya Pak Ketut? Astung Kare, baik. Ya. Pak Ketut dulu kan pernah jadi Bupati Badung ya? PJ semua. PJ. Ya. Berapa bulan Pak Ketut? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Saya dengar kan direkrut jadi pejabat di Buleleng katanya. Wah, itu lebih baik kita bekerja di Kan hanya dapat 1,5 bulan, jadi di Buleleng nanti kan bisa 1 sampai 2 tahun itu. Enggak. Paling tidak kan Pak Tut mengusulkan ke Jakarta nanti. Kan seluruh bupati nanti akan ada pejabatnya saya dengar. Ya. Untuk pemilihan umum 2024. Ya. Jadi hampir seluruh bupati di Bali termasuk gubernur ada pejabat ya. Ada pejabatnya. Nanti kan kepala badan ini yang menentukan atau yang mengusulkan ke Jakarta ya. Oh tidak. Ya. Itu adalah mutlak kewenangan Pak Gubernur. Betul kewenangan pusat, tapi kan bahannya dari Bali. Kalau bahannya itu adalah dari Biro Tata Pemerintahan. Oh begitu, Ya, Biro Tata bukan Pemerintahan. dari BKP SDM. Oh bukan dari BKP, ya. Saya kira dari Pak Dari Lihatnya, Biro PEM. Ya, kalau dari Pak Tut kan usulkan diri sendiri gitu maksud saya. Oh, enggak. Makanya tidak tahu perkembangannya dan tidak mau tahu. Ya, saya dengar yang paling lama nanti pejabatnya saya dengar Buleleng saya dengar. Iya, kalau Paling kita lama. melihat dari periodenya ya. Ya, periode yang Kalau ada kita sekarang. melihat periode karena Yang lainnya. Buleleng kan selesai pada tahun ini. Oh, tahun ini. 2 Agustus ya. Agustus sudah selesai. Ya, akhir Agustus. Jadi mulai Agustus ini sudah ada pejabat di Buleleng. Iya. Oh, sudah cepat ini. Berarti sudah jangan-jangan sudah diusul oleh gubernur. Belum karena itu kan harus ada surat dari Mendagri dulu. Bagaimana senang jadi pejabat bupati, Pak? Karena ini adalah sebuah penugasan dan itu kepercayaan, maka kita juga harus bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Dengan cara ya kita bekerja sesuai dengan norma-norma yang ada. Yang ada ya. Yang kedua, karena kita adalah bersifat sementara, sedapat mungkin di sementaranya itu biar ada kesan bagi masyarakat. Itu aja Pak gini. Tetapi yang kalau jadi pejabat bupati pasti lebih baik lah daripada jadi kepala badan sumber daya manusia di Bali, pasti lebih baik. Karena ini adalah sebuah penugasan, dimanapun kita ditugaskan kan kita harus siap dan kita harus selalu bekerja
lebih baik Nah, gitu. iya. Kalau Pak Tot saya orang pekerja, pasti bekerja lah gitu. Artinya kalau jadi Sama dengan Pak Nahar. Pak Nahar tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur, tetap ya, semangat artinya enjoy kalau jadi gitu. bupati, kalau hanya biar pejabat aja ada ajudan, ada mobil mewah. Kalau jadi kepala badan kan Oh, itu kadang itu kala bedanya. agak berbeda ya. Mungkin pada waktu pengalaman kami bisa dicek di Badung ya. Ya, Itu pakai mobil dinas pun saya tidak. udah dipakai 1,5 bulan tuh. Enggak. Setelah itu pakai ajudan juga Honda ya. enggak. Setelah itu pakai ruang gini juga enggak. Oh, Gitu. di kantornya di mana? Kalau ngantornya ada ruang kosong, ruang asisten dulu itu. Saya pakai itu gitu. Oh, Yang penting apa sih artinya sebuah fasilitas apalagi di era pandemi ini? Iya kan? zaman itu belum ada pandemi, Pak. Ada pas pandemi. Karena pada saat itu kan sampai ada hibah pariwisata kan saya tangani pada waktu itu. Oh gitu. Ya. Sampai penyusunan APBD 2021 Itu kan ada sekian persen untuk bupati hibah pariwisata itu. Oh, tidak boleh. Bukan hibah, hasil dari PAD. Kalau ketentuan Ya. ini makanya kan kita jadi PJ pada posisi yang kurang menguntungkan gitu. Pandemi. Pandemi itu aduh gitu. Oh gitu. Tapi tetap kita turun Ya. malam untuk melaksanakan sidak, prokes, pandemi COVID karena itu hal yang utama pada Ya, waktu itu. ya. Oh zaman sudah mulai COVID ya. Iya, Oh, gitu. rugi kalau begitu. Itulah makanya. Gitu. Baik Pak Ketut, kita mengalih kepada isu yang lain. Sebagai Kepala BKP SDM di provinsi, sekarang jumlah pegawai provinsi berapa sih jumlahnya semuanya? Apa dia PNS, apa pegawai kontrak, apalagi istilah di sana itu? Ini begini, kalau kita bicara masalah pegawai negeri atau kita yang sesuai dengan undang-undang ASN, itu hanya ada dua Pak, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu yang disebut dengan ASN. Oh, iya. Itu. Dan PNS itu apa namanya? PNS dan P3K. P3K ya. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari jumlah, Ya. setelah kewenangan SMA, SMK itu menjadi kewenangan provinsi, maka jumlah pegawai kita itu sekitar 10.500 sekarang. Plus guru. 10.500. Plus guru ya. Oh, plus guru juga. Di luar guru itu sekitar 5.400 ya. Oh, guru hampir 500 juga ya. 5.000-an, 5.000 juga lebih ya. seperti. Lumayan gurunya itu. Lumayan karena itu Kan guru SMA saja. SMA, SMK, SLB Oh ya. yang menjadi kewenangan provinsi. Ya, betul. Oh. Seperti itu. Nah, sedangkan P3K ini kan baru kita rekrut mungkin sekitar baru ada 1.000-an lah itu. Oh, 1.000-an. Nah, karena perekrutan P3K itu Ya. adalah sisa-sisa tenaga honorer yang dulu yang disebut dengan K2. Kedua itu apa, Pak? Ya, di K2 itu adalah tenaga honorer yang dulu sesuai dengan PP 49 ya, itu belum bisa diangkat seluruhnya. Nah, sisa-sisa itulah yang diprioritaskan sekarang untuk menjadi pegawai P3K gitu. Oh, gitu. Tidak bisa serta-merta yang umum itu. Oh, gitu. Oleh karena itulah Menpan mengeluarkan kebijakan surat bahwa tidak boleh mengangkat tenaga honorer. Ya betul. Karena sekarang kan tidak ada istilah tenaga honorer. Oh, yang tidak boleh adalah mengangkat Tenaga honorer yang kalau dia tenaga honorer, database-nya itu ada tercatat di BKN. Oh, ya. Gitu.
Nah, konsekuensinya nanti bisa dia nuntut diangkat menjadi P3K kan begitu. Ya. Nah, sedangkan yang selama ini di Deko itu adalah tenaga penunjang kegiatan. Yang sering dikenal sebagai tenaga Kontrak itu namanya tenaga penunjang kegiatan. Bukan tenaga honorer. Jadi tenaga penunjang kegiatan itu SK-nya dari OPD masing-masing, apa dari gubernur? Begini, tergantung kebijakan. Agar itu dijalankan secara tertib administrasi, maka kalau di provinsi itu SK diserahkan kepada lembaga yang mengurusi sumber daya manusia, yaitu BKPSDM. BKPSDM ya. Ya, apabila anggarannya itu ada di masing-masing perangkat daerah, maka setelah SK dikeluarkan oleh BKPSDM, baru SKP surat perjanjian kerja, baru antara kepala perangkat daerah dengan yang bersangkutan. Sehingga semua pegawai-pegawai tenaga penunjang kegiatan itu terdaftar di BKD atau di BKPSDM seperti itu. Tapi kalau di daerah lain, di kabupaten, itu di masing-masing perangkat daerah SK-nya. Saya lihat begitu. Gitu, Diserahkan begitu iya. Sedangkan kalau kita melihat tugas daripada BKPSDM itu kan menjadi unsur setapnya gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang sumber daya manusia. Jadi APBD-nya itu ada di OPD Bapak, Pak Ketut, APBD-nya. Anggarannya maksudnya. Ya, anggarannya ada di saya, ada juga di perangkat daerah masing-masing. Gitu. Terhadap anggaran yang ada di perangkat daerah masing-masing, maka tetap SK-nya harus terdaftar dulu di BKD. Perjanjian kerjasama kontraknya itu baru antara di mana anggaran itu melekat gitu. Gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi makin jelas ya, ada ASN, ada P3K ya. Ya. Ada PNS, ada P3K, ada tenaga penunjang kegiatan. Tenaga penunjang kegiatan. Dan itu hanya berlaku pada 1 tahun anggaran apabila disiapkan anggarannya. Tenaga penunjang kegiatan itu hanya umurnya 1 tahun. 1 tahun harus diperbarui. Dapat diperpanjang apabila anggaran ada dan yang bersangkutan berkinerja baik. Dan yang ketiga dibutuhkan oleh organisasi. Ya. Jadi prinsipnya setiap tahun boleh diperpanjang atau bisa diputus kan itu bisa ya? Diputus, bukan menjadi mutlak dia. Enggak. Makanya tenaga penunjang kegiatan itu harus juga bisa kita evaluasi apakah benar-benar dia bisa memberikan kontribusi atas kinerja daripada pemerintahan itu. Saya perhatikan sekarang pengangkatan PNS kan lewat apa istilahnya itu Pak, yang pakai computerized itu, pakai online ya, pakai online. Tahun ini Provinsi Bali tidak mengajukan ke pusat. Mengajukan. Untuk berapa orang Pak? Nah, itu mengajukan begini prosesnya. Pertama, kalau kebijakan tentang pengusulan formasi, itu kan tergantung dari berapa jumlah yang pensiun. Gitu ya. Kan gitu, karena tidak ada penambahan PNS, berapa yang jumlah pensiun. Kalau 100 ya 100 kita usulkan. Gitu. Nah, terus yang kedua, kualifikasi kita tentukan. Kita membutuhkan PNS atau ASN dengan kualifikasi pendidikan apa. Ya. Itu, jangan sampai nanti kita butuh guru matematika yang kita cari adalah orang sarjana agama gitu misalnya. Nah, itu kan tidak nyambung di sana. Oleh karena itu berpedoman pada analisis beban kerja, setelah itu pertimbangan dari berapa pegawai yang pensiun pada tahun itu, maka itulah yang menjadi salah satu ukuran untuk mengusulkan formasi ke Menpan RB. Persoalannya, apakah usulan itu mutlak akan dipenuhi?
Belum tentu. belum tentu juga ya. Oh jadi masih ditentukan Jakarta juga. Iya, gitu. Nggak, saya dengar ini Pak, saya ingin tanya begini Pak. Pengangkatan PNS itu kan terbuka Pak ya. Terbuka, transparan. Jadi orang luar Bali pun bisa melamar lewat Bali. Betul. Atau kita dari Bali bisa melamar di Papua misalnya. Betul. Kira-kira menurut Bapak ya secara pribadi ya, kalau secara dinas saya tidak tahu lah. Apa plus minusnya ini Pak? Plus minusnya apa ini? Kalau kita melihat dari undang-undang di bidang tentang ASN, itu kenapa yang namanya aparatur sipil negara? Ada kalimat negara di sana. Oh gitu. Kan gitu satu. Yang kedua, bahwa tidak ada lagi istilah pegawai pusat, pegawai daerah. Semua itu ASN gitu. Kan gitu. Nah, yang ketiga, dengan format seperti itu, karena dia berstatus sebagai aparatur sipil negara, maka dia juga bisa bekerja di wilayah Republik Indonesia ini gitu. Di mana saja. Ya di mana saja. Yang penting Nah, pertanyaan tadi, apa plus minus? Jelas pada saat rekrutmen. SDM kita kan tidak merata, Pak. Apanya tidak merata? Tidak merata kemampuannya. Kalau kita bandingkan antara Bali dengan NTT, dengan Papua, iya. Ibaratnya kalau sepak bola ini, karena Bapak Nar, bos saya di KONI kan tahu kalau sepak bola itu aturannya kan sama, 11 pegawai pemainnya. Kartu merah ada, luas lapangan sama. Bisa nggak diadu antara misalnya kalau ada sepak bola dari daerah dengan AC Milan gitu modelnya ini. Kan itu maksudnya. Nah, itu loh Pak. Oh, gitu loh. Nah, itu kalau kita melihat itu, oleh karena itu mestinya harus mempertimbangkan juga karakteristik daerah. Karakteristik daerah. Rasanya itu atau juga menjadi pertimbangan. Kearifan lokal. Lokal masing-masing. Karena untuk pengangkatan atau penerimaan CPNS itu semua itu kan kewenangan pusat. Kewenangan pusat melalui BKN pelaksanaannya. Daerah hanya menspot sarana prasarana yang dibutuhkan. Kebijakan semuanya itu adalah pada pusat semua. Formasi dari Menpan, setelah formasi ada keluar, maka pelaksanaannya diserahkan kepada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, Badan Kepegawaian Negara itu koordinasi dengan kita di daerah. Nah, tolong dibantu dong gedungnya, pelaksanaannya gitu loh Pak. Kalau yang di testing lewat computerized itu secara terbuka itu, selerenya atau gajinya semua dari pusat itu? Enggak. Kalau ASN, kalau PNS dan ASN itu, semua gaji itu kan dari DAU Pak. Oh DAU. Ya. Dari DAU, berarti DAU kan dari pusat. Oh jadi pusat. Ya. Gitu loh Pak gininya. Makanya gitu. Itu ada negara gitu. Lo kan ada pegawai daerah istilahnya yang dulu. Mana? Oh dulu, sekarang enggak ya? Dulu kan enggak. Oh saya kira masih. Makanya dengan Undang-Undang 5 itu adalah. Oh sekarang semuanya dari tentang ASN itu. Iya gitu. Oh gitu. Makanya seandainya Pak Nar dari PNS misalnya, Pak Nar juga bisa pindah ke kementerian, bisa pindah ke Papua, bisa Pak. Betul, Begitu. Nanti bisa pindah ke IKN Nusantara. IKN ya Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara gitu. Nusantara. Sesuai dengan kebutuhan di sana. Kalau orang Jakarta tidak mau pindah ke sana, nanti Pak sarankan orang Bali lah pindah ke sana banyak-banyak. Iya. Nanti daripada kita berjubel di sini kan. Iya daripada gitu. Saya mau pindah ke sana kalau dikasih. Oh iya. Kalau enggak jadi mangku di rumah. Itu kan. Oh ini berarti nanggung saat kerja ke Balinya. Gitu. Dan di sana kita bikin pura dalam lagi. Gitu. Iya betul. Ya, seperti di Palu Pak, di Parigi Monto itu kan. Satu kecamatan tuh orang Bali Pak. Oh disuruh pindah ke daerah yang lebih subur, enggak mau. Nah gini sekarang Pak. Sekarang ada pejabat yang dilelang istilahnya, ya, istilah masyarakat dilelang. Artinya diseleksi lah oleh sebuah tim seleksi atau apa istilahnya, panitia seleksi ya, pansel.
Yang dilelang itu tingkat-tingkat apa saja, Pak? Baik, begini, di pemerintah Provinsi Bali kalau kita melihat ibarat ini tubuh, kepalanya itu kan gubernur, wakil gubernur. Ya, betul. Itu. Setelah itu organ-organ kaki tangan, kaki kiri, kaki dan semuanya itu kan perangkat-perangkat daerah. Betul, ya. Oke. Nah, apabila kepala perangkat daerahnya pensiun, Ya, maka itu harus diisi. diisi ya betul. Pengisian perangkat daerah yang pensiun bisa dua cara. Bisa memutasi pergeseran vertikal, misalnya dari kades A ke kades B. Betul. Bisa dengan bidding, lelang terbuka melalui promosi dari eselon 3 ke eselon 2. Gitu. Ya. Nah, apabila dari kita melakukan lelang jabatan, maka yang pertama dulu adalah mengidentifikasi jabatan-jabatan apa yang dilelang. Setelah itu baru kita membuat perencanaan, kita laporkan ke KSN. KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara Itu. ya. Kita laporkan ke sana bahwa kita rencananya akan mengadakan lelang untuk jabatan A, B, C, D. Dengan panitia seleksi adalah A, B, C, D dan sebagainya. Karena panitia seleksi itu kan ada unsur dari Pemda, ada unsur dari perguruan tinggi, ada unsur dari LSM, pemerhati dan sebagainya. Kan gitu. Setelah itu jadwalnya. Jadwal lelang. Tahapannya kan jadwal gitu. tahapan. Ya. Kirim ke KSN. Setelah kirim ke KSN, turun rekomendasi KSN, baru kita bikinin SK. SK tentang panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi. Ya, jabatan pimpinan tinggi. Ya, Pratama, karena ini kan di provinsi kan. Ya, provinsi. Ya. Itu eselonnya eselon berapa itu? Eselon 2A dan ada juga 2B. Oh, jadi eselon 2A. Dan 2B. Kalau biru di eselon 2B. Ya. Nah, setelah itu turun kita buatkan SK dan ditetapkan SK itu dibuat oleh Pak Gubernur. Pak Gubernur dengan SK Gubernurnya itu baru anggota seleksi ini rapat. Setelah ini rapat, apa yang dibahas? Satu adalah jadwal dulu. Yang kedua bobot penilaian. Yang ketiga itu penulisan makalah. Oke. Materinya apa? Saat Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan SK kepada panitia seleksi namanya. Ya. Maka pada saat itu otoritas kewenangan untuk menjalankan tahapan-tahapan seleksi itu dilaksanakan oleh panitia seleksi. Ya. Nah, selama ini Pak Gubernur sudah mempercayai melepaskan kewenangan itu kepada panitia seleksi. Beliau tidak ikut campur lagi. Tugas panitia seleksi setelah mendapatkan 3 terbaik, tugasnya itu baru melaporkan 3 terbaik itu kepada Pak Gubernur. 3 terbaik itu untuk masing-masing pejabat. Masing-masing jabatan yang direbut. Ya, masing-masing jabatan ya. Itu. Ya. Itu 3 terbaik. Nanti Pak Gubernur itu kan ranking 1, 2, 3 gitu karena ada nilainya. Nah, kewenangan gubernur itu sebenarnya dapat memilih. Ya, siapapun satu di antara 3, antara ranking 1 yang dipilih, antara ranking 2, ranking 3. Tetapi Pak Gubernur beliau kan seorang dosen. Seorang dosen pasti yang terbaik itu pasti nilai yang tertinggi gitu. Nah, kalau Pak Gubernur selalu siapa yang tertinggi entah dari mana, dari ini itu pasti itu yang beliau pilih. Tidak ada like and dislike ya. Tidak ada Pak, tidak ada. Ya, itu dipanggil pun nggak pernah. Tergantung gubernurnya juga. Kalau gubernurnya lain mungkin lain juga. Oh itu kita bicara yang sekarang ini ya. Pak Koster gitu. Selama kami jadi panitia seleksi ya, itu tidak pernah beliau mengarahkan nanti ini nanti itu, nggak pernah. Itu tidak pernah gitu. Dan menghadap pun
tidak dikasih, nggak boleh gitu. Misalnya 3 terbaik ini mohon izin apa perlu dia? Oh enggak jangan nanti dikira ini gitu loh. Oh ya ya. Itu artinya apa? Tatkala kepercayaan itu sudah diberikan kepada panitia seleksi, kita juga tenang bekerja, Pak. Ya lebih tenang bekerja Dan kita selalu tahapan-tahapan seleksi itu pasti yang kita undang media, ombudsman, pasti kita undang itu. Gitu. Apakah tahapan itu, proses itu sudah benar, apakah sudah transparan apa tidak. Yang kedua, setiap tahapan kita umumkan nilainya. Ya oke. Gitu. Misalnya tahapan di rekam jejak. Rekam jejak itu kan pakai aplikasi, sistem. Ya, betul. Google Form. Orang tidak datang. Orang lama pun orang tidak datang ke BKPSDM, ke kantor, enggak. Dia ngupload dari sini. Kita umumkan. Oh, kelihatan. Nah, dari mana mengukur transparansinya? Misalnya Pak Nar Tiang kompetitor nih, sama-sama nyari Kades A. Pak Naryani tahu nilai saya dan saya juga tahu nilai Bapak. Ya. Sehingga sama-sama menyadari, kalau saya kalah, saya kalahnya di sini gitu loh. Oh, jadi berarti kan nggak ada protes, Pak. Tahu ya, terbuka. Tahu, Pak, ya. terbuka. Transparan sekali. Karena sistem kita pakai ini Google Form gitu, seperti itu. Itu sudah nggak bisa dirubah nilai itu. Kalaupun dirubah, Bapak bisa protes. Oh gitu. Loh, kok biasanya saya lebih tinggi, kenapa ini lebih tinggi? Itu karena semua eviden itu kan dia upload. Itu satu. Yang kedua, asesmen juga pakai aplikasi. Gitu. Asesmen kan sudah pakai aplikasi, nggak bisa ngerubah kecuali programnya dirubah. Kita juga tidak memungkiri bahwa ada unsur yang dijalankan oleh manusia. Pada tahapan apa? Pada tahapan penyusunan karya tulis dan wawancara. Sepanjang manusia itu yang menjalankan, pasti unsur subjektivitas ada. Pastilah. Jangan kita ginilah. Tetapi bobot subjektivitasnya dengan objektivitas menggunakan sistem aplikasi kan lebih kecil. Gitu. Untuk menghindari itu, maka pada saat karya tulis dan wawancara, semua tahapan itu undang ombudsman. Menyaksikan ya? Iya, undang wartawan. Gitu. Apakah ini benar dan sebagainya seperti itu. Intinya apa? Kepuasan dari panitia seleksi itu apabila mendapatkan seorang calon pejabat yang mampu menjalankan organisasi perangkat daerah itu. Menjalankan apa? Menjalankan visi, misi, program pimpinan gitu loh Pak. Gitu. Ini luar biasa kalau gitu Pak. Luar biasa. Nah, saya juga membaca dari media sosial sebetulnya ini. Sekarang Bali kan termasuk yang terbaik dalam penilaian kualitas seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi tahun 2021. Terbaik nih Pak, artinya tertinggi nilainya dibandingkan dengan instansi-instansi lain, termasuk dari provinsi lain juga, termasuk dari kabupaten, dari pusat, kota juga ya. Jadi nilai Bali ya dianggap terbaik. Saya juga pernah wawancara dengan seorang OPD di mana Bali juga terbaik dalam SPBE. Iya. Ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik juga terbaik Balinya ya. Sekarang sudah terbaik juga dalam seleksi. Ya, JPT. Yang dinilai apa itu? Yang menilai siapa dan yang dinilai apa Pak? Begini. Yang menilai itu kan diam-diam Pak ya. Itu Diam-diam. dari KSN ya. Dari KSN. Apa ukuran yang dia nilai? Ya. Yang tadi saya jelaskan itu. Bahwa jadi itu yang pertama kita menggunakan aplikasi itu. Ya. Itu satu. Sehingga campur tangan intervensi itu sangat minim. Ya. Yang kedua, setiap tahapan kita umumkan. Jangan terakhir kumulatif diumumkan. Nanti tahapan ini dirubah nilainya kan gitu. Gitu. Kalau setiap tahapan diumumkan, maka publik akan tahu. Oh,
tahapan pertama ini nomor 1, tahapan kedua ini nomor 3, karena terakhir baru juga akan diumumkan secara kumulatif. Seperti itu. Oh, gitu. Yang kedua adalah setiap tahapan kita mengundang unsur-unsur dari luar dan termasuk media. Ya. Di mana kita umumkan setiap tahapan itu di koran, di media online. Ya. Nah, sekarang ini nanti kita akan tingkatkan adalah di media online nasional. Seperti itu. Jadi itu dinilai oleh KSN ya. Artinya kepatuhan sesuai dengan Permen Pan RB nomor 15 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif, itu memang benar-benar dijalankan. Kalau kita di Provinsi Bali kita jalankan seperti itu. Oh, jadi kita dengan jalankan. Cara begitu kita bisa nilainya tinggi ya. Ya. Setelah itu tidak ada lagi unsur-unsur tekanan dilihat, tidak ada lagi unsur-unsur apalagi transaksional. Ya. Itu tidak ada lagi dilihat unsur-unsur kedekatan. Dari mana gininya? Pada saat penulisan karya tulis misalnya di ruang ini, hari itu juga baru tahu dia judulnya apa. Oh, hari itu. Hari itu dan baru masuk, Pak. Sehingga dia tidak boleh bawa laptop, dia tidak boleh bawa HP, komputer kosong kita kasih. Sehingga benar-benar pada saat dia membuat karya tulis itu pure dari isi pikiran mereka. Oh, gitu. Luar biasa itu. Itulah makanya kenapa kita lakukan itu, ada perubahan sangat progresif begitu. Seorang panitia seleksi, apalagi kami adalah selaku kepala BKP SDM, akan merasa gembira, bangga apabila dia menghasilkan seorang calon pejabat yang profesional begitu. Ya, saya lihat luar biasa nih Pak Ketut, luar biasa. Namun sekalipun demikian, ada pejabat kadang-kadang tidak bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan visi misi gubernur. Sudah dipilih secara transparan, terbuka, berdasarkan kapasitas. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Begini. Mungkin dia sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pansel dan sebagainya. Begitu dia dikasih jabatan, dia dianggap laman misalnya. Dianggap kurang cekatan. Tidak kerjanya tidak terukur misalnya. Kurang berkinerja. Ya, kurang berkinerja. Kan begitu nih. Kalau orang lamar di eselon 2, berarti dia sudah memiliki pengalaman saat mulai staf, eselon 4, eselon 3. Itu sudah memakan waktu untuk pada usia kerja dia itu sampai 15 tahunan. 20 tahunan bahkan. 20 tahunan. 20 tahunan itu sebenarnya sudah cukup mampu untuk menjabarkan visi misi sebenarnya. Apalagi dia mau didorong untuk ikut seleksi JPT, calon kepala dinas, kepala badan. Calon eselon 2 itu adalah membantu tugas-tugas gubernur dalam merumuskan kebijakan teknis. Gitu. Dalam merumuskan kebijakan. Di sana itu yang dinilainya apa? Apakah perangkat daerah itu dalam menjalankan visi misi program gubernur itu sudah sesuai enggak dengan arah yang benar? Sudah memiliki sebuah kecepatan enggak mereka? Nah, itulah yang namanya perjanjian kinerja. Oh, ada perjanjian kinerja. Ada perjanjian kinerja. Fakta integritas. Lain. Pada saat dia dilantik ada fakta integritas, pada saat dia bekerja ada perjanjian kinerja. Apa yang diperjanjikan? Kan begitu nih. Misalnya Pak Nar jadi kepala Bapenda. Jadi kepala Bapenda misalnya. Bapeda. Ya Bapeda, pertanian dan sebagainya. Targetnya kalau Bapak jadi kepala Bapenda, berapa berani pasang target pendapatan? Berat.
Kan Pak bilang berat kan? Ya. Tapi karena dia punya pengalaman kan di sana tawar-menawar. Ya. Oh, kalau saya jadi ini saya 3,7 triliun Pak. Nah, bisa nggak 3,8 misalnya? Oke, taken. Kan? Tuh. Untuk mencapai 3,8 itu silakan dia membuat inovasi. Apakah dia buat samsat kerti, apakah dia membuat di BUMDes kerjasama, apakah door to door, urusan mereka. Yang penting target ini tercapai. Itulah yang disebut dengan pejabat yang memiliki inovasi. Kalau target tidak tercapai bisa diberhentikan di tengah jalan. Target tidak tercapai, ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Ya, diberi kesempatan mereka. Untuk kenapa ini tidak? Kalau misalnya diberi batas waktu 6 bulan, setelah 6 bulan dikasih juga bulan tidak bisa, nah kita reparasi mereka. Oh gitu. Kita reparasi, berarti dia nggak cocok di sana itu. Oh jadi bisa diberhentikan di tengah jalan juga ya? Artinya begini, dia tidak cocok pada jabatan itu. Oh tidak cocok. Nah begini Pak, kan pansel misalnya. Ya. Banyak yang bertanya masyarakat awam itu apa boleh diberhentikan atau memang dia melanggar perjanjian kerja barangkali gitu. Nah, itu kan kalau bisa dirjen, berlaku juga di daerah. Ya. Kalau dirjen itu kan eselon 1. Ya. Sama juga dengan PNS. Ya betul. Kalau sudah dia menyandang predikat PNS, tunduk pada Undang-Undang ASN, tunduk pada PP 11 tentang manajemen PNS, tunduk pada Permenpan 15. Jadi boleh diberhentikan di tengah. Kan itu sepanjang prosedur pemberhentian itu benar. Prosedurnya seperti apa? Apakah selama dia menjabat selaku dirjen, dia sudah memenuhi nggak kinerja yang diperjanjikan? Oh iya. Jadi ada perjanjian kinerja. Kan begitu. Ya. Dan tidak serta-merta orang bisa menurunkan menjabat itu, nggak bisa sebenarnya. Oh jadi ada landasannya pasti ya. Pasti harus ada. Kan itu semua diatur kok. Berarti rame kemarin tuh. Ya sempat gini itu kan gitu. Kami dengar juga gitu. Bima Sindu itu di itu. Iya. Oke Pak, Tut, terima kasih. Nah, ini ada sebuah pertanyaan juga. Pejabat-pejabat yang dipilih itu ternyata apa istilahnya ya? Katrok dengan sistem-sistem modern yang ada sekarang. IT. IT lah, komputerisasi. Kira-kira gimana pengalaman di Provinsi Bali, Pak? Sebelum saya ke sini, ada pembukaan diklat PIM, PIM 3 untuk PKT. Ya. Itu tidak ada istilah kertas seperti Pak. Nggak boleh. Nggak boleh, harus di sini. Semua pakai ini. Pakai laptop. Gitu. Saya punya itu Pak, tapi malas bawa gitu. Yang kedua, bagaimana mungkin dia tidak ngerti IT? Karena setiap tahapan itu menggunakan IT. Oh gitu, jadi semua. Nggak, harus dia belajar. Orang gitu ya. dia nulis makalah aja kosong kok dia ngetik begini. Kalau tulis itu kan Word itu kan tinggal ngisi aja Pak. Kalau disuruh ngitung Excel misalnya belum tentu dia bisa Pak. Tapi kan dia mencantumkan angka. Oh gitu. Gitu. Setelah itu dia ngirim. Ngupload. Berarti kan paling tidak tahu kok. Tahu ya. Gitu. Zaman sekarang itu suka tidak suka, siap tidak siap. Karena tuntutan kita itu adalah birokrasi berbasis digital, maka ke depan harus semua bisa digitalisasi. Jadi harus ya. Ya. Kalau Pemprov Bali Pak, semuanya itu sudah kita tidak ada istilah kertas. Semua pakai umur-umur di sini. kita itu kan sudah mulai harus belajar lagi Pak, terus terang aja. Ya, sebenarnya kemampuan tergantung kemauan Pak. Ya. Buktinya banyak juga yang gini-gini itu masih mampu kok. Ya. Meskipun kita kalah dengan anak-anak kecil SD Pak. Gitu. Ya, betul. Ya. Barangkali dalam pengangkatan itu Pak sekali Pak bilang tadi ya, cari yang terbaik dan sebagainya.
sudah ditentukan oleh pansel dan lain sebagainya. Tentu ada pertimbangan, kadang-kadang pertimbangan politis, pertimbangan keahlian dan pertimbangan kapasitas mereka itu. Jadi ada politisnya, ada kapasitas, kemudian ada juga keahlian dia dan lain sebagainya. Menurut Pak bagaimana perkembangan yang terjadi sekarang? Kami tidak melihat hal itu sepanjang di dalam proses tahapan itu, karena ini dinilai oleh pansel, masing-masing anggota pansel memiliki otoritas dalam memberikan nilai, kecuali yang diatur oleh sistem. Mana nilai tertinggi ya itu, Pak. Tidak ada pertimbangan politis apapun. Ada ya, ada. Gitu. Meskipun misalnya ada si A, bapaknya jadi anggota partai berbeda gitu maksudnya. Tetap aja kalau nilai tertinggi pasti itu dipilih oleh Pak Gub. Dan itu sudah ada buktinya. Ya. Gitu. Jadi tetap ya. Contohnya Pak Satpol PP, Dewa Darmadi. Nggak tahu saya. Nah, Dewa Darmadi Satpol PP Provinsi, Ya. itu kan anaknya Pak Ngakan Samudri. Oh Kan berbeda warna. Tapi nilainya dia tertinggi ya tetap Pak. Oh gitu ya. Pak Kosteng, Pak Gubernur nggak mau seperti itu. Karena Pak Gubernur itu akan enjoy apabila staf-staf beliau itu profesional. Dari manapun. Pak. Iya. Dari parpol manapun. Itu. Ya. Itu ini sudah ada buktinya kok. Ya. Artinya itu adalah murni dari penilaian panitia seleksi, Pak. Nah sekarang yang berikut saya ingin tanya begini Pak. Selama ini sekalipun Pak belum menjabat di OPD yang mengenai SDM ini, apa ada pejabat yang didemosi di provinsi, diturunkan kena pelanggaran berat dan sebagainya? Ada Pak ya? Selama saya jadi kepala BKD dulu, sekarang BKPSDM, sudah 12 orang mecat pegawai Pak. Oh, malahan dipecat ya? Pecat. Bukan sekedar diturunkan. Ada penurunan pangkat, ada penundaan naik pangkat, ada. Ini bukan masalah kejam, bukan masalah tidak berperi kemanusiaan. Ini adalah pesan kepada seluruh ASN, jangan main-main dengan itu. Masalahnya tingkat apa itu? Yang dipecat 12 orang itu adalah sudah sesuai dengan koridor-koridor, unsur-unsur sudah terpenuhi, maka dia harus dipecat. 12 orang itu adalah satu pun tidak mem-PT-UN-kan. Oh tidak, tidak. Gitu. Artinya apa? Prosedur yang saya ambil sudah benar gitu. Oh gitu ya, dia menerima. Ya, tetapi ada juga, saya tidak sebut kabupatennya, satu orang aja mecat sudah di PT-UN-kan kalah kok. Jadi prosedurnya kurang akurat. Ya itu. Setelah itu kalau demosi untuk penurunan ini ada. Demosi. Penurunan pangkat ada, penundaan naik pangkat ada. Oh gitu ada. Jadi ada. Ada ya? Pak, ada. Masa semuanya baik semua, Pak? Gitu. Ya. Iya kan manusia juga. Gitu. Tapi pesan yang begitu perlu juga disampaikan kepada PNS. Betul, gitu, artinya tertib administrasi dilakukan yang dengan baik. Ya, makanya kita ada BKN World, kita dapat ranking 1 tingkat nasional. Oh gitu, ranking 1 juga. Iya. Oh, itu banyak sekali Pak. Itu masalah penilaian kinerja, disiplin nomor 1. Setelah itu pengawasan itu nomor 1 tingkat nasional. Setelah itu dari KSN, sistem merit sangat baik. Ya. Setelah itu dari kejaksaan ini dapat nomor 1 Adiaksa Prajaniti. Ya, ini perlu diketahui oleh masyarakat. Ya kan seperti itu Pak. Ya. Artinya apa? Satu, benar-benar benar megai. Awak kita ini sudah, umur kita ini sudah senja Pak, besanje nih. Gitu. Sehingga diturun itu Pak benar-benar kan gitu loh Pak. Apa benalih kan gitu Pak. Karena untuk apa Pak kita gini itu. Yang berdisudi itu panggil-panggil kan sing luang bayu mana gitu seperti. Dan yang kedua kita mencari teman, dan yang ketiga itu jangan membuat orang kecewa. Itu aja Pak. Terakhir Pak Tot, terakhir ini silakan mungkin ada harapan kepada sumber daya manusia di provinsi, barangkali atau harapan kepada masyarakat, bagaimana
harapan mereka kepada Bapak sebagai pelayan lah, pelayan masyarakat Bali, silakan. Oke, terima kasih. Ancaman apa maksudnya? Pak, itu kan konsekuensi dari sebuah tugas yang harus kita jalankan. Bukan berarti tidak ada loh Pak. Ada. Apakah kita harus bergeming dengan begitu? Jadi semacam tekanan ya? Bukan, kan adalah. Oh gitu. Gitu itu kan, gitu. Ada Pak. Tetapi tatkala kita sudah tetap kita jalani aja sesuai itu, ancaman itu juga akhirnya sudah tidak ada. Awalnya sih memang ada. Seperti itu. Kita kan, kalau saya orangnya terbuka aja apa gininya Pak, gitu aja. Terus kedua, harapan saya adalah semakin ke depan, tuntutan masyarakat itu akan semakin tinggi dalam konteks pelayanan. Ya, betul. Kualitas pelayanan. Ya, kualitas pelayanan. Tugas aparatur sipil negara itu adalah melayani masyarakat. Kecepatan melayani masyarakat itu akan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kan begitu? Ya. Kecepatan itu harus juga diimbangi dengan sistem yang harus dibangun. Apa itu? Berbasis digital. Kalau sudah sistem dibangun berbasis digital, satu adalah prosesnya sangat transparan dan masyarakat boleh tahu. Misalnya kalau ada masyarakat ngurus izin, proses ngurus izin saya sudah ada sampai di sini. Pure. Kan begitu? Ya. Yang kedua, biayanya bisa sudah diketahui publik. Tidak ada lagi istilah nyogok-nyogok begitu, nggak ada lagi kita main belakang, tolong ini di depan. Karena semua pakai sistem kan. Oleh karena itu agar kita bekerja aman, nyaman, kenapa kita tidak buat sistem gitu loh Pak? Ya. Satu contoh misalnya sekarang ini, kalau dulu ada penerimaan CPNS itu, di meja itu kan ada paku Pak. Oh ini nota dari ini ceklek. Sekarang dengan dibuatkan sistem CAT yang hari itu sudah keluar hasilnya. Dalam hitungan sekarang selesai tesnya, sebentarnya udah kelihatan kok. Dan prosesnya itu orang luar pasang layar tahu juga. Ya. Memangnya sekarang ada orang protes? Ada orang nitip-nitip? Kenapa kita tidak bekerja pada sebuah ketenangan? Kan gitu Pak. Gini. Itulah yang sebenarnya metode itu yang kita lakukan pada saat kita mempromosikan para pejabat itu Pak. Okay. Makanya kita bikin Pergub 64 tentang sistem merit yang di backup pelaksanaan itu melalui sistem. Sistemnya apa? Ada manajemen talenta pakai sistem, semua itu hierarkinya jelas. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ketut Liatnyana. Saudara-saudara pemirsa NBC yang kami banggakan, demikianlah wawancara kita atau obrolan kita dengan Pak Ketut Liatnyana yang kebetulan menjadi Kepala Badan Kepegawaian pengembangan sumber daya manusia tingkat Provinsi Bali. Sampai jumpa di lain kesempatan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan Pramo Santi, Om Santi Om. Suksema Rahayu Pak.